Halo, Lagi di rumah, tak? iya di rumah. Malam tahun baru, kamu mau kemana? Paling-paling di rumah aja. Oh, masa cewek kayak kamu malam tahun baru di rumah? Cewek kayak kamu. Maksudnya apa nih? Yang kayak gimana Kalau ya? nggak bisa ngejelasin gak usah diucapin ya. Eh, sorry. Saya bercanda. Ya udah bercanda, ada perlu apa? Tadinya saya pengen ngajak kamu ketemuan. Ada yang mau saya omongin sama kamu. Agak penting sih. Nggak harus malam tahun baru juga nggak apa-apa. Bukan maksud Mama mau ninggalin kamu, Al. Tapi tetap aja Mama ninggalin kita kan, Mah. Alia tuh bener-bener bingung deh, Mah. Indra nawarin nganter Mama ke gereja, Mama bilang iya. Pas kita pulang jemput Mama ngilang nggak tahu kemana. Kita pikir Mama sengaja ngindar karena nggak mau ke gereja. Ya ternyata Mama ke gereja juga sendirian. Ada apa sih, Mah? Kamu pasti udah bisa mengira-ngira kenapa, Al. Kalau dulu Alia pikir Mama segan datang ke gereja karena kita cuma berdua. Karena nggak ada papa. Ya dulu ya begitu, Al. Sekarang Sekarang lebih parah dari itu, Al. Mama menanggung begitu banyak dosa, Al. Dosa yang sampai membuat Mama tuh takut. Mama akan masuk ke rumah Tuhan. Kamu pasti udah bisa mengira-ngira perbuatan dosa apa yang mamamu ini perbuat sampai mama nanggung dosa yang begitu berat ini, Al. Mama tahu apa yang kamu ingin ucapin kok, Al. Alia nggak mau ngomong apa-apa kok, Mah. Dan Mama juga nggak perlu ceritain perasaan dosa yang Mama rasain ke Alia.
Baru bangun ya? Iya. Gimana Al, kabar nyokap udah ketemu? Tak, maaf ya, tadi malam tuh gue gak sempet nelfon lo lagi, abis udah kemalaman. Gue malah takut ngagetin lo. Ampun Al, justru gue malah gak bisa tidur tuh, gak nungguin kabar dari lo tentang nyokap. Ya ampun, sorry, maaf. Tapi happy ending kok, Tak. Ternyata nyokap tuh emang ke gereja. Tapi ya lagi pengen sendirian aja. Oh ya, ke gereja yang di Bogor Al? Bener, makanya thanks banget lo, Tak, lo ngingetin gue. Akhirnya kita ketemu di Bogor. Udah gitu malam Natalan di sana. Terus Indra? Nungguin di luar. Kekil setia banget dong dia Al. Ya. Tolong dong, tadi mama pesen aqua isi ulang. Uangnya ada di lemari buffet ya. Iya. Tak, bentar dulu ya, Tak. Ya udah nggak apa-apa. Ntar gue telepon lo aja ya. Oh, ya udah. Dah. Makasih ya, Tak ya. Berapa, Bang? Selamat pagi, Alia. Ada perlu apa, Om? Saya hanya ingin mengucapkan selamat Natal ke kamu dan mama kamu. Ini hadiah Natal dari saya. Mama lagi di kamar mandi. Oh, gitu ya. Oke. Kalau gitu saya tunggu ya. Emangnya kamu ngerayain Natal juga? Oh, enggak sih, enggak. Tapi kan nggak ada salahnya kalau saya bergembira atas kegembiraan orang lain. Maaf, Om. Saya heran aja. Tetangga-tetangga deket sini aja nggak ada satupun yang ngucapin selamat Natal ke saya atau ke Mama. Oh ya? Om, yang rumahnya jauh banget dari sini sempet-sempetnya datang cuma buat ngucapin selamat Natal. Padahal temen deket bukan, saudara bukan. Menurut kamu, saya salah? Salah. Oke. Tolong kasih tahu. Salahnya di mana? Di mana-mana, Om, yang namanya Natal itu membawa pesan perdamaian, Om. Ya. Bukan peperangan. Siapa yang berperan? Om, lawan Indra sama ibunya. Begini ya. Maaf, Om, saya nggak perlu penjelasan apa-apa dari Om. Saya cuma pengen Om pergi sebelum Mama keluar kamar mandi. Tolong jangan sampai saya kehilangan sopan santun, Om. Oke. Tolong ini berikan ke mama kamu. Kalau toh kamu tidak mau menerimanya. Oke? Oke. Saya permisi. Pesen air isi ulang, Mbak. Ya, tolong sekalian bawa ke dalam nih, Mas. Sudah, Mbak. Mas. Ini buat Mas deh. Loh, apa ini, Mbak? Hadiah Natal. Saya nggak Natalan, Mbak. Ya udahlah, hadiah tahun baru deh. Tahun baru kan belum. Kalau kadonya duluan nggak apa-apa kan? Iya, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya. Mbak, kok nyuci sendiri sih? Lagi pengen. Ih, Mbak Cinta, aneh-aneh aja deh. Sini. Aduh, udah deh Bibi. Bibi ngerjain yang lain aja deh. Ih, udah beres semua, Mbak. Ya udah, istirahat. Belum capek. Bibi, ada yang bilang berhentilah makan sebelum kenyang. Istirahatlah bekerja sebelum lelah.
Udah sini. Udah deh, Di. Lagian kalau bisa ngerjain sendiri, kenapa harus minta tolong sama orang lain sih? Mbak Cinta, kalau ada Bibi, ngapain harus Mbak Cinta yang kerja? Tuh kan, mulai lagi kan. Sekarang nggak usah ngeledekin tuh kenapa sih? Loh, tapi emang bener kan? Segala sesuatu di rumah kamu pasti udah disiapin sama pembantu kan? Ya nggak semua-muanya sih, tapi kalau emang ada pembantu ya masa nggak dikasih kerjaan? Iya, kalau bisa dikerjain sendiri, kenapa harus dikerjain pembantu? Halo, Lagi di rumah, tak? iya di rumah. Malam tahun baru, kamu mau kemana? Paling-paling di rumah aja. Oh, masa cewek kayak kamu malam tahun baru di rumah? Cewek kayak kamu. Maksudnya apa nih? Yang Eh, kayak gimana kalau ya? nggak bisa ngejelasin gak usah diucapin ya. Sorry. Saya bercanda. Yaudah, kalau bercanda ada perlu apa? Tadinya saya pengen ngajak kamu ketemuan. Ada yang mau saya omongin sama kamu. Agak penting sih. Nggak harus malam tahun baru juga nggak apa-apa. Sebelumnya juga nggak apa-apa. Kalau sebelumnya itu berarti kalau nggak besok ya besoknya lagi. Ya kalau besok bisa sih lebih bagus. Emangnya nggak bisa dibicarain di telepon aja ya? Bisanya sih bisa, tapi kayaknya lebih enak deh kalau kita ketemuan. Yaudah deh, besok dikabarin bisa apa enggaknya. Oke, ntar saya telepon lagi ya. Tumben nyetel kaset. Lagi pengen aja. Loh, tadi yang barusan naik motor, tukang air isi ulang? Iya. Kamu bayar pakai uang yang mana tadi? Iya. Alia lupa bayar, mah. Lah, kok masih nggak nagih ya? Mungkin tukangnya lupa juga kali. Gerah abis tuh gak sih Al ditempel terus sama cowok kayak gitu. Gila, annoying banget gitu loh. Tapi lo nya juga sih, tak. Udah tahu ngerasa keganggu. Masih aja dikasih peluang. Gue sih gak ngasih peluang ya. Dianya aja yang pinter banget nyiptain peluang. Maksudnya? Nih ya, kayak dia ngejalin hubungan bisnis sama ketua OSIS. Itu kan pinter-pinter dia doang cari alasan buat datang ke sekolah. Lo yakin, tak, dia nggak ngejalin hubungan sama ketua OSIS sekolah lain? Mana gue tahu. Kalau gitu masih prasangka lo doang dong, tak. Dia ngejalin hubungan sama ketua OSIS lainnya. Tetap aja ada yang lain, tau gak? Apa? Kayak dia tahu nyokap gue punya koneksi sama galeri lukisan. Tiba-tiba aja dia datang ke rumah, nemuin nyokap, terus minta tolong sama nyokap buat dicariin lukisan mau ditaruh di kamar-kamar di hotel yang di Anyer. Maksa banget kan? Masa maksa sih, tak? Kalau nyokap lo guru olahraga misalnya, terus Dewa minta tolong dicariin lukisan, nah itu baru maksa, tak? Ya udah tetap aja dia tuh sok dipas-pasin terus gitu loh. Kalau dia emang minta tolong dicariin lukisan, daripada dia minta tolong sama orang yang dia nggak kenal, mendingan dia minta tolong sama orang yang jelas-jelas dia kenal dan dia percaya lah, tak? Dan kebetulan dia kenal sama nyokap lo, jadi dia mau nyokap lo. Capek. Lo tuh belain dia terus tau gak? Contohnya gak usah jauh-jauh deh Al. Kayak yang tadi dia lakuin, itu kalau bukan cari peluang apaan coba? Dia nelpon gue ngomong sok serius, cuman mau bikin gue penasaran biar gue mau ketemu sama dia. Tuh lo malah ngeledekin gue sih. Oke deh, tak, gue akuin Dewa itu emang canggih banget nyiptain peluang ya. Tapi gue tetap berpendapat lo tuh ngasih peluang, tak, ke dia. Peluang Al. Peluang yang mana? Kalau misalnya dia ngajakin ketemuan, nah terus lo udah yakin 100% lo nggak mau ketemu sama dia, tak, ya udah gampang aja, lo tinggal bilang enggak, titik. Tapi lo nggak kayak gitu kan, tak?
Ya tenang aja lah, dia masih ngerasa dikasih peluang. Tapi kalian udah bilang kan sama Kak Cinta? Tapi katanya dia mau mampir ke toilet sebentar. Halo. Dia. Halo. Manda, itu Evi yang lo maksud tuh anak teater IKJ? Iya, IKJ. Gue tuh udah coba banget telepon-teleponin dia, tapi putus-putus terus ya. Untungnya sih gue udah bilang ke dia kalau kita mau datang ke acara yang mereka bikin. Kenapa nggak kamu aja yang nelfon, Nda? Kamu kan redaktur pelaksananya. Maksudnya kan ntar yang ngeliput sama wawancara kan Kak Cinta juga ya. Jadi sekalian aja Kak Cinta yang telepon. Gak enakan di lo, gak enakan cinta. Ini nelfon lagi nih ya. Dengerin aja, pasti bentar lagi putus. Halo, Halo, kenapa sih di sana putus-putus terus? Banyak black spot ya? putus melulu. Kayaknya baru sekali ini saya nelpon. Sorry. Saya lagi di Anyar sekarang, bukan di Cikini. Duh, kenapa nelfon lagi jam sekolah gini sih? Untung aja lagi istirahat. Saya kan tahu jam istirahat kamu. Apaan sih? Nggak bisa lama-lama nih. Saya juga nggak bisa lama-lama. Tapi sebelum tahun baru, jadi kan kita bisa ketemuan. Saya sudah nemuin tempat yang enak buat kita ketemuan. Ntar saya SMS dari tempatnya ke kamu. Tapi kalau kamu nggak cocok atau nggak suka tempatnya, buruan kamu kasih tahu saya. Jadi saya bisa cari tempat yang lain. Tapi kalau kamu suka, nggak usah nelpon juga nggak apa-apa. Serah deh. Terserah sih. Kalau misalkan wawancara aja sih gue mau loh, tapi kalau nulis artikelnya enggak ya? Kenapa sih? Jangan ngambek dong. Bentar lagi masuk gitu loh. Masa 5 menit lagi gitu loh? Ya udah jam lo ngaco tuh. Jangan cuma kali itu. Udah bodo amat apaan sih? Bener, bodo banget. Ntar nyesel kan nggak baca SMS-nya. Dengar ya, gue bakal nyesel banget kalau misalkan gue nggak bisa nyubitin lo berdua sampai merah. Mau pergi lagi? Iya nih mah, mau ada urusan mading. Kok masih ikutan ngurusin mading? Iya, jadi mading kan mau bikin edisi spesial tahun baru. Terus para pengurus madingnya sekarang tuh kewalahan cari bahan. Kita pengurus yang lama dimintain tolong buat cari bahan juga. Jadi kamu mau pergi lagi ke sekolahan? Enggak, sekarang mau ke IKJ, mau wawancara lomba teater di sana. Tapi pulangnya nggak malam-malam kan? Sore pulang deh. Oke. Dah. Iya mah. Nanti kalau Alia atau Maura telepon, bilang aja deh langsung ketemu di tempat. Soalnya Cinta teleponin mereka tuh susah banget. Oke. Nanti Mama sampein ya. Ya, dah Mama. Halo. Oh, iya, baru aja sampai. Dari siapa, Bi? Dari Galeri Kemang, Bu. Ada apa lagi sih? Halo? Astagfirullahaladzim. Di mana? Ya udah, tolong disimpenin ya. Nanti saya ke sana. Terima kasih. Duh, udah mulai pikun nih. Bi? Ya, Bu. Saya harus balik lagi ke kantor teman. Dompet saya ketinggalan. Yalah. Bi, kalau nanti temannya Cinta telepon, bilang aja Cintanya udah berangkat. Terus pesannya Cinta suruh langsung ketemu di tempat ya. Langsung ketemu di tempat, Bu. Iya. Iya. Deh, Bi ya. Langsung ketemu di tempat. Halo. Bibi ya? Iya, siapa ini? Saya Rangga. Mas Rangga. Kata Mbak Cinta masih di Amerika. Bohong. Saya Dewa, bukan Rangga. Mas Dewa sih selalu ngeledekin Bibi. Habis Bibi kalau nyebutin nama saya salah melulu, jadi saya duluin aja. Pantesan suaranya lain. Cintanya ada, Bi? Baru saja pergi, Mas. Tapi tadi ninggalin pesen, kalau ada yang telepon, suruh langsung ketemu di tempat, Mas. Berangkatnya jam berapa, Bi? Baru aja, Mas. Belum ada 10 menit. Oh, oke. Makasih, Bi ya. Perkenalkan, nama saya adalah Raden Mas Tatang.
Gua nggak tahu ah. Sakit perut tak? Lu tuh kenapa sih? Mau BO atau lapar? Dudanya kali. Tahan dulu, tahan dulu. Kenapa sih? Ya. Oke, sampai di sini dulu latihannya. Sampai ketemu besok ya. Ini saya Cinta dari SMA Sinabung. Oh ya, Epi. Ya, teman saya. Saya. Ngapain nih? Ini mau wawancara soal perlombaan teater yang mau diadain di sini. Wawancara? Wawancara, friend. Telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Aduh, seru banget, sumpah. Asik. Bejo Sulaktono. Pernah dengar kan? Tak, sorry nih. Ngomong-ngomong gue mesti latihan lagi. Jadi gue nganterin sampai sini aja ya. Nggak apa-apa? Makasih banyak. Sama-sama. Hati-hati ya. Tok, lama banget ya? Tadi katanya sih ke toilet. Jangan-jangan dari toilet, dia langsung makan pempek di luar kali. Dia ngiler banget dari tadi. Mending lo telepon deh, soal tadi nggak jelas gitu. Daripada dia mampir nyari gebetan kemana-mana. Jahat lo, Al. Tungguin, Tak! Gila ya, baru mau gue telepon. Gila, gue capek banget tau gak sih keliling-keliling nyari WC bersih doang. Udah gitu gue nelfonnya gak diangkat-angkat lagi. Sorry, lupa. Sound sama vibrasinya gue matiin. Gue cek ya miss call-nya. Gila, banyak banget lo miss call, Ra. Gue nelfon cuma sekali, Tak. Lo, yang lain siapa dong? Oh. Siapa, Tak? Dewa. Ada SMS nih. Apa katanya? Kamu di mana, Cinta? Saya dari tadi nungguin kamu di tempat kita janjian. Tapi kenapa kamu nggak datang? Emangnya lu janjian sama Dewa tau? Gak. Kayaknya dia SMS lo kayak gitu. Terus bukannya emang lu janjian sama dia ya? Soal tadi kan di ruang mading gue denger lu bilang terserah. Saya sudah milih tempat yang enak buat kita ketemuan. Ntar saya SMS deh tempatnya. Tapi kalau kamu nggak setuju, tolong buruan bilang saya. Supaya saya bisa cepat-cepat cari pilihan yang lain. Tapi kalau kamu setuju, mau saya telepon saya juga nggak apa-apa. Halo. Kamu nungguin saya ya? Kata pembantu di rumah kamu mau langsung ke sini. Aduh, Dewa, ini kayaknya informasinya salah banget deh. Maksud kamu? Gini aja ya. To the point is, kamu tuh terlalu yakin dan terlalu pede kalau saya tuh mau datang ke sana padahal saya belum confirm sama kamu. Berantem deh, Om. Itu bagus lah daripada terserah terus ujungnya kejadiannya nggak enak. Ya kalau nggak nyambung-nyambung tunggu sampai nyambung dong. Sekarang gini. Kamu nungguin saya di sana tapi saya belum confirm kan ke kamu. Itu berarti salah kamu. Oh, gitu ya? Iya. Oke, no problem. It's my fault. Yaudah deh, nggak penting-penting banget sih ngebahas siapa yang salah. Kayaknya penting juga sih ngebahas siapa yang salah. Soalnya kalau kamu yang salah, saya pasti marah. Nggak, saya bercanda. Tapi saya tetap merasa masih punya utang deh sama kamu. Dan saya masih tetap mau ketemu kamu. Soalnya ada yang perlu saya omongin sama kamu. Setelah tahun baru atau kapanpun kamu bisa, it's okay. Malam, Tante. Malam, Cinta. Kok sampai malam banget sih? Soalnya dari IKJ kita harus ke sekolah lagi, Tante. Bikin transkrip wawancara. Kalau ntar-ntarin, pasti males sama udah lupa. Lalu mau diterusin di sini? Nggak, udah selesai kok. Tahu nih Cinta, kayak gue masih anak kecil aja deh. Pakai segala. Ya udah, Tante masuk dulu ya. Iya, Tante. Jadi udah nih, nyampe sini terus langsung pulang. Oh, emang mampir bentar nggak boleh ya? Mau ngapain lagi sih?
Pasti mau ngebahas soal Dewa deh. Please deh. Please deh apa? Please deh jangan dibahas. Apa please deh dibahas? Ah, lo gitu deh. Dari tadi di mobil lo diem aja. Pasti sebenarnya pengen ngebahas Dewa. Tapi gengsi, soalnya ada Maura. Abis itu gimana ya? Naif banget, Al. Naif kayak gimana sih, Tak? Terakhir dia ngomong sama gue kalau dia mau ketemu sama gue karena ada hal penting yang harus dibicarain. Terus dia tuh cuma sosok mau bikin penasaran orang doang, tau nggak? Caranya dia itu tuh gampang banget buat ditebak sama orang lain, Al. Gue tuh tahu banget ya. Sebenarnya dia tuh cuma mau manfaatin momen malam tahun baru buat nyiptain suasana yang romantis sama gue. Dia pikir gue tuh anak SMP yang gampang banget dikibulin kali ya. Gue ya, Tak. Kalau misalnya pas tahun baru ada yang ngajakin bareng, sih mau-mau aja. Al, mau kemana? Ganti baju, murah banget. Tunggu bentar dong. Apalagi sih cinta? Kalau lo mau ya diajakin sama cowok pergi malam tahun baruan, padahal lo gak deket-deket amat gitu sama tuh cowok. Ah, bilang aja nyari teman. Emangnya malam tahun baru lo mau kemana sih? Di rumah aja sih. Ngapain, Tak? Nungguin telepon dari Rangga ya? Sorry ya, Tak. Kadang-kadang gue suka nganggep lo tuh putus asa banget ya. Ngarepin kabar dari Rangga terus. Ya udah. Malam tahun baru dia nggak nelfon gue. Goodbye. Benar nih, kamu nggak mau ikut. Beneran enggak kok. Hah? Ya, kalau kamu memang gak mau ikut, Mama mau telepon Siska biar dia siap-siap. Siska siapa sih? Itu loh, anaknya Om Gandhi. Dia kan ngefans berat sama Ebitri. Kemarin dia bilang kalau kamu memang gak mau ikut, undangannya dia mau pakai. Sayang kan, Pak, kalau nggak dipakai? Cinta kali maksud Mama. Salah lagi deh, Mama. Ya udah, Mama mau telepon dulu ya. Tapi badan kamu nggak panas kan? Enggak kok, cuma nggak enak badan aja. Mungkin gara-gara kemarin-kemarin pulang malam terus kali apa, jadinya kayak gini. Nggak sayang. Kayak lebih sayang lagi kalau aku maksain ikut, ntar malahan ngantuk. Yang ada bukannya seneng, malah bikin pusing. Atau kantuknya tiba-tiba bisa hilang? Kayak enggak deh, Pak. Ini juga sebentar lagi palingan udah mau tidur. Oke, Papa pergi dulu ya. Evan ya. Yuk, bye. Dadah. Halo? Hai Kak Banyu. Kayak anak di negeri orang, lebaran nggak pulang, tahun baru nggak pulang. Halo? Mili. Makasih. Iya, lo jadi lihat kembang api di Ancol? Bagus ya? Pantesan berisik banget di sana, Mil. Yaudah, yaudah. Happy New Year. Bye. Rangga.
Ini gue Alia, Tak, bukan Rangga. Al, sorry. Selamat tahun baru ya, Tak. Makasih, sama-sama. Sama tahun baru juga, Al. Rangga udah nelfon? Belum. Atau mungkin nggak nelfon juga kali ya. Jangan gitu dong. Ya udah jam segini juga, Al. Udah dulu deh. Ntar Rangga mau nelfon gak masuk-masuk lagi karena gue nelfonin lo. Thanks ya. Dah. Jauh tidak sampai. Selamat tahun baru ya. Bentar ya. Kan Indra, Ada tahun baru? kok pakai kayak gini-ginian segala sih? Buka dong. Sini kamu dulu ya. Indra, Udah. Kamu buka dulu. Baru kamu ntar komentar. Indra, ini isinya sama. Ya iyalah, masa aku tega ngasih bungkus handphone dalamnya coklat. Jangan deh, Indra, nggak usah. Loh, kenapa? Dari dulu aku mau ngasih kayak ginian. Yang beli siapa? Aku. Maksud aku, uangnya dari mana? Jual ya, nggak penting banget sih ngomong kayak ginian. Dari mana, Indra? Ya pasti dari aku lah, dari tabungan aku. Asal-usul tabungan kamu dari siapa? Mama. Mama kamu dapat dari siapa? Mama kamu kan nggak kerja, Indra. Berarti dari ayah kamu juga lah ya, Indra. Iya. Mas Indra, aku bener-bener nggak bisa terima. Indra, maaf ya, tapi aku nunggu hadiah dari kamu tahun depan aja. Kalau enggak, ya tahun depannya lagi. Pokoknya sampai kamu udah kerja, kamu lepas dari ayah kamu. Kok Indra nggak masuk, Al? Marah kali. Kadonya Alia balikin. Kenapa bisa gitu sih, Al? Ya harus gitu dong, Mah. Alia punya prinsip. Pokoknya selama Indra belum kerja, selama dia belum mandiri, masih tergantung sama Om Imron, Alia nggak akan terima pemberian apapun dari dia. Karena sama juga Alia terima dari Om Imron. Tapi kalau toko roti kita gimana, Al? Apa kamu nganggap itu juga pemberian dari Om Imron? Kalau itu kan Mama pinjam dari Indra, terus dikit-dikit balikin ke dia. Apa enggak? Oh iya, ya begitu. Kamu tuh jangan jadi curigaan gitu, Al. Gimana Al ya nggak curiga, Mah? Kalau Mama nggak pernah bisa nunjukin sikap tegas ke Om Imron. Al ya, malam Natal kemarin ini, kita sudah sepakat kalau masalah ini sudah selesai, kan?
Halo, Halo, bisa bicara dengan Cinta? siapa ya ini? Dengan Rangga. Ah, Mas Dewa ini. Mulai deh ngeledekin Bibi lagi. Ah, pakai suaranya dilain-lainin segala. Mas, halo? Halo, Mas Dewa? Ini Bibi kan? Lah iya. Saya Rangga, Bi, bukan Dewa. Astagfirullah. Mas Rangga. Bibi kayaknya akrab banget ya sama Dewa. Ah, biasa aja kok, Mas. Emang Dewa sering telepon Bibi ya? Sampai Bibi Lah kayak sering. dia. Ya nelpon, ya datang ke rumah. Oh, Ya ampun. Aku kok keceplosan ngomong ya. Halo? Cintanya ada, Bi? Ada, Mas. Sebentar ya. Barusan siapa yang nelfon, Bi? Buat Mbak Cinta, Bu. Dari mana, Bi? Dari Mas Rangga, Mbak. Ya ampun, Bibi ngasuk kayak gitu lama banget sih. Rangga tuh susah banget telepon dari Amerika ke sini. Halo? 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 Loh, Bibi. Tadi kata telepon dari Rangga. Putus. Aduh, Bibi sih kelamaan ngasih taunya. Ya sudah, sebentar juga nelpon lagi. Ya ditunggu saja. Dari dulu juga udah ditunggu, Pak. Permisi. Si Mas. Waktu itu anak saya lupa bayar ya? Ini Mas. Loh, ini bukan mau nagih. Enggak, Bu. Saya mau mengembalikan kado ini aja. Habis istri saya terus-menerus mencurigai saya mencuri. Loh, ini apa? Saya nggak pernah ngasih tuh, Mas. Kali yang ngasih mah. Dari mana? Permisi, Bu. Iya, Mas. Ini uang yang kemarin ya. Makasih ya. Terima kasih, Bu. Waktu tanggal 25 pagi kemarin dia datang. Kok bisa-bisanya ya, Ma, dia tahu kita tinggal di sini? Alia, Mama tuh nggak pernah ngasih tahu loh Om Imron kalau kita tinggal di sini. Alia nggak nuduh Mama, Ma. Kenapa, Ma? Bagus ya? Kamu mau? Kalau aku suka ngapain aku ngasih ke Mas yang tadi? Maksud kamu apa, Al? Kok Mama nanya ke Alia sih? Ya terserah Mama lah. Enggak, Al. Inisiatif ngasih ke mas-mas itu kan datang dari kamu. Artinya kamu tuh nggak pengen Mama tahu adanya barang ini kan? Jadi Mama itu udah nganggap barang ini nggak pernah ada. Bahwa sekarang barang ini ada, itu udah bukan tanggung jawab Mama lagi. Tapi tanggung jawab kamu. Jadi Mama marah Alia ngasih kadonya ke Mas tadi. Mama kan baru bilang, Mama sudah menganggap Om Imron itu nggak pernah kesini. Bawa kado atau apa aja. Yang Mama tahu, ada tukang air isi ulang. Dia bawa barang ini karena dia pernah kamu kasih dan ternyata dia nggak terima. Apa pantas sih Mama terima ini, Al? Apa Mama harus ikut urusan sama urusan kamu sama si mas-mas itu? Alia, Hai. Hai. Apa kabar? Kamu kelihatan
cantik sekali hari ini. Kamu tuh udah lewat dari 17 tahun loh, Al. Ya Mama anggap kamu tuh udah cukup dewasa untuk sebenarnya mulai memahami persoalan orang dewasa. Seperti Mama. Al, yang namanya orang dewasa itu belum berarti dia matang dalam segala hal. Termasuk untuk urusan cinta. Sama deh, kayak kamu atau wanita manapun deh yang pernah merasakan indahnya cinta dan begitu sulit untuk melupakannya. Ya Mama pun tuh merasakan hal itu, Al. Sama Om Imron. Mama cuman ingin mengatakan kalau melepaskan diri dari pengaruh Om Imron buat Mama sebuah perjuangan yang sangat berat. Dan perjuangan ini terasa lebih berat kalau kamu terus mencurigai Mama, seolah-olah Mama itu lagi tidak sedang berjuang. Mama benar lagi berjuang untuk melepasin diri dari Om Imron. Iya. Yang waktu di toko kue, yang waktu Om Imron datang, Mama ingat Mama lagi berjuang. Perjuangan memang terasa sangat berat. Kalau secara fisik dia datang. Ya karena Mama tuh gak punya alasan untuk mengusirnya, Al. Jadi Alia gak salah dong waktu nyuruh Om Imron pergi pas dia datang ke sini bawa kado. Ya enggak lah, Al. Makin Mama jarang ketemu, ya, makin mudah buat Mama untuk melepaskan diri dari keterikatan emosional Mama sama dia. Terus gimana misalnya kalau satu hari dia datang, terus besokannya dia datang lagi, sementara Mama gak pernah punya alasan untuk ngusir dia. Cepet atau lambat Om Imron itu akan datang atau nelfon, Mah. Buat nanyain kado yang dia kasih. Ada Om Imron, Mah. Mama nggak tahu loh kalau Om Imron akan ke sini, Al. Mudah-mudahan sih gitu, Mah. Ya.